Karena kalau aku bilang nggak capek, itu bohong. Ya, apalagi selain sudah menikah, sudah punya anak. Pasti kita fokusnya kebagi, peran kita kebagi. Yang pertama, aku masih mahasiswa juga, walaupun sudah lulus sarjana ya, tapi masih mahasiswa profesi. Itu kesibukannya banyak, kemudian kita peran di rumah sebagai istri, sebagai ibu ya, dan sebagai mahasiswa juga. Ya, perkenalkan nama aku Salsa dari mahasiswa profesi kedokteran angkatan 2015 ya. Aktivitas saat ini ibu rumah tangga dan koas di Rumah Sakit Muardi dan Rumah Sakit UNS. Sebagai dari tim yang sudah menikah. Halo, oke, nama aku Ajeng, mahasiswi bimbingan dan konseling tahun 2020. Kesibukan saat ini sedang berkuliah dan ikut beberapa organisasi juga, seperti itu. Mahasiswa yang belum menikah itu lebih fokus untuk kuliah. Oke, dari aku dulu ya. Mahasiswa yang belum menikah lebih fokus untuk kuliah. Oke, kalau dari aku pernyataannya ada benernya juga sih, tapi nggak 100% bener ya. Karena menurut aku kayak gitu kembali ke orangnya lagi sih, apalagi kalau misalkan dia punya manajemen waktu yang baik, dia bisa mengelola dirinya dengan baik ya it's okay gitu. Oke. Ya, kalau dari aku sendiri setuju juga, ada benernya mahasiswa yang belum menikah, dia fokusnya untuk kuliah karena mungkin dia belum punya tanggung jawab yang lain, tapi ada benernya juga kalau itu belum 100% benar. Kayak gitu ya, mungkin ada tanggungan-tanggungan yang lain selain kuliah, jadi tidak mesti anak yang belum menikah itu fokus untuk kuliah, mungkin dia punya amanah di tempat lain. Bener. Ya, mahasiswa yang sudah menikah atau Mbak Salsa itu lebih capek karena harus mikirin kuliah dan juga rumah tangga. Oke, benar. Karena kalau aku bilang nggak capek, itu bohong. Ya, apalagi selain sudah menikah, sudah punya anak. Pasti kita fokusnya kebagi, peran kita kebagi. Yang pertama, aku masih mahasiswa juga, walaupun sudah lulus sarjana ya, tapi masih mahasiswa profesi. Itu kesibukannya banyak, kemudian kita peran di rumah sebagai istri, sebagai ibu ya, dan sebagai mahasiswa juga. Jadi kalau dibilang capek, ya capek, tapi itu sudah pilihan masing-masing ya. Gitu. Oke, aku menimpali ya. Lebih capek, aku setuju sih, karena itu menurut aku seperti double job gitu ya. Job menjadi mahasiswi dan juga job menjadi ibu rumah tangga, dan itu bukan suatu hal yang mudah sih. Jadi aku setuju kalau mahasiswa yang sudah menikah itu lebih capek daripada yang belum menikah, seperti itu. Oke, kalau pembagian waktu sendiri, kalau dari Mbak Ajeng tadi kan mengikuti beberapa UKM dan organisasi ya, itu kan juga ada pembagian waktunya sendiri. Kalau Mbak Salsa kan ada yang harus koas, ngurus anak, rumah tangga dan lain sebagainya. Itu untuk pembagian waktunya seperti apa? Dari siapa dulu? Mbak Ajeng. Oke. Kalau untuk pembagiannya, di sini posisinya aku sudah ada anak 2. Jadi ketika aku lagi di rumah sakit, jadi waktuku fokus buat di sana, buat belajar. Karena ketika aku pulang, waktuku udah nggak bisa. Pasti waktuku udah buat anak atau buat suami, kayak gitu. Jadi misalkan ada tugas atau apa namanya harus kuselesaikan sebelum aku pulang. Karena ketika aku pulang mau megang laptop pun nggak bisa. Banyak bocil gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu juga ya. Tapi itu semua alamiah ya, kadang juga mungkin ada aja yang mungkin keteteran atau segala macam, ya itu pasti terjadi. Cuman pintar-pintar kita ngatur waktu, dan itu ketika ada tugas apapun kalau bisa diselesaikan sebelum pulang ke rumah kayak gitu. Gitu sih kalau aku pembagian waktunya. Kalau dari Mbak Ajeng pembagian waktu untuk organisasi UKM dan kuliah seperti apa? Oke, kalau dari aku sendiri pembagian waktu sebagai mahasiswa ya, mahasiswi atau mahasiswa yang masih memiliki free time itu menurutku masih mudah sih, enggak yang begitu terbebani, masih bisa kita atur pakai skala prioritas. Jadinya tuh enggak begitu mengganggu sih kalau di aku tentang manajemen waktu. Oke, pernyataan yang selanjutnya, mahasiswa yang belum menikah itu lebih mudah untuk bergaul dan juga mungkin lebih sering untuk kompo-kompoan. Oke.
Oke, kalau dari aku pribadi ada setujunya, ada nggak setujunya. Setuju mungkin tadi ya lebih bisa memiliki free time yang mungkin kita tanggung jawabnya masih ke diri sendiri sama mungkin orang tua sih kalau yang strict parents ya. Tapi kalau nggak setuju juga kalau misalkan temen kita itu pribadi seorang yang misalkan kayak suka menyendiri kayak gitu sih. Oke. Kalau aku ya ada setujunya ya, ada setuju tadi kalau yang belum menikah jadi banyak waktu nongkrong gitu ya, nongki-nongki gitu ya. Kalau aku setuju karena yang mungkin ada ya bedanya dulu sebelum nikah. Aku nikah itu semester 6. Jadi waktu belum nikah ya kita bebas ya main sama teman sana sini. Terus ketika sudah menikah apalagi sudah punya anak, mungkin waktu main-main bersama teman-teman itu pasti berkurang gitu ya. Ada kalanya kita kangen masa-masa kuliah, masa-masa gadis segala macam ya kayak gitu-gitu, pengen main sama teman-teman itu pasti ada gitu. Cuman namanya balik ya ke pilihan masing-masing. Prinsip kita ngambil nikah muda pasti ya kesenangan yang dulu pasti ada diambil atau ada hilangnya kayak gitu. Cuman itu ya ada benernya. Jadi kita kadang pengen me time gitu ya, pengen balik ke pengen deh kayak pas masih kuliah kayak gitu, pengen main sana sini. Cuman ya balik ke pilihan kita pasti ada resikonya, dan ya itu kalau mau main ya mungkin sekarang mainnya udah bawa buntut kayak gitu. Mungkin bedanya itu, nggak yang dulu mungkin bisa main nginep ke temen sana sini segala macam, mungkin bedanya itu agak rempong mungkin ya. Ajeng, Oke. sering nggak dapat pertanyaan yang kamu kapan sih punya pasangan gitu? Dapat pertanyaan kayak gitu lumayan sering sih, nggak usah pasangan terlalu jauh ya, mungkin pacar aja deh gitu. Kalau misalkan lagi kumpul keluarga atau lagi lebaran, udah punya pacar belum, kayak gitu sih pasti. Oke. Kalau dari Mbak Salsa sendiri, itu sebenarnya mahasiswa yang menikah atau menikah di saat masih kuliah itu sebenarnya lebih ke dorongan orang tua. Setuju atau tidak? Tidak, karena ya balik ya tadi ya, kalau aku bukan karena dipaksa orang tua, tapi emang pertama alasan aku menikah muda, tapi di sini bukan untuk mengompori menikah muda ya, karena tadi ya balik dengan kesiapan masing-masing. Kalau di sini posisinya saya waktu itu nikah waktu semester 6, itu masih kuliah angkatan tahun 2018 waktu itu. Dan itu bukan dorongan orang tua, kebetulan emang saya niat untuk nikah muda karena emang dari keluarga juga orang tua nikahnya muda juga, tapi bukan karena dorongan orang tua gitu ya. Jadi melihat kondisi dan situasi kedepannya, karena saya nanti kedepannya akan koas segala macam, yang dunia koas itu sangat ya yang orang tahu seperti itu gitu ya. Jadi saya merasanya kayaknya emang udah rencana untuk menikah muda gitu. Ternyata jodohnya datangnya lebih cepat, yaitu masih kuliah gitu ya, waktu semester 6. Jadi itu semua bukan karena dorongan orang tua, tapi kebetulan jodohnya udah datang, dan malah saya yang minta izin ke orang tua ketika waktu itu ada yang udah datang, gimana ini boleh atau enggak, karena kondisi saya masih kuliah waktu itu gitu. Kalau dari perspektif Ajeng sendiri gimana? Orang menikah karena dorongan orang tua seperti itu ya. Balik lagi sih itu tadi ke pilihan masing-masing ya, kita nggak bisa menyamaratakan karena orang-orang mempunyai pilihan hidup yang berbeda seperti itu. Ya gitu aja sih, karena aku nggak mengalami nikah muda atau dipaksakan orang tua seperti itu. Mungkin ada beberapa orang tuh yang underestimate mungkin atau enggak memandang sebelah mata gitu, atau sering nggak sih Mbak Salsa diomongin ngapain sih masih mahasiswa masih kuliah gitu? Iya. Itu balik ke background keluarga masing-masing ya. Ya karena tadi ya tak bilangin, karena kebetulan orang tua aku juga nikahnya muda gitu, jadi dengan perkataan seperti itu enggak sih. Dan emang ketika aku minta izin buat nikah emang udah ada lampu hijau dari orang tua seperti itu, jadi tidak yang dibilang ngapain sih masih kuliah gini-gini. Nah itu tetap balik ke kondisi keluarga masing-masing ya gitu. Kebetulan saat aku tidak kayak gitu. Kalau dari teman-teman Mbak Salsa? Dari teman-teman enggak juga, kan teman-teman emang dari SMP, dari SMA udah dibilang ini kayak nikah pertama nih di angkatan. Benar, nikah pertama di angkatan SMP, SMA, kuliah. Ternyata ceng-cengan kayak gitu menjadi doa ya. Dan ternyata benar. Jadi dapat piagam nikah dari mana-mana. Lucu banget. Oke. Teman Ajeng ada nggak yang kan tadi ada yang temennya yang sudah menikah juga nggak? Sering nggak temennya itu kayak dibilangin ngapain sih dia nikah duluan gitu? Ada sih yang kayak gitu, kayak
kamu nggak pengen menikmati masa-masa mudamu lebih dulu kayak gitu, kayak enak loh bisa enjoy free time, nggak ngurus suami, nggak ngurus rumah. Tapi balik lagi sih, kita nggak bisa nentuin pilihan orang ya, karena pasti dia tahulah pilihan yang terbaik bagi hidupnya tuh seperti apa kayak gitu. Oke. Mahasiswa yang belum menikah itu biaya hidupnya akan lebih rendah. Ya, setuju pasti. Itu bukan opini lagi ya, Mbak, tapi itu pasti sudah suatu kepastian gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan memang ada kebutuhan tersendiri sih. Tapi kalau aku setuju, karena ya aku merasa kebutuhanku saat ini belum terlalu banyak. Pastikan nanti setiap fase itu kan ada kebutuhan yang berbeda-beda. Iya. Kayak gitu. Iya, benar. Karena ketika sudah menikah nanti mungkin kebutuhannya bertambah jadi 2 orang. Kalau udah punya anak nambah lagi buat berapa orang gitu kan. Misalkan biaya bulanan berapa. Jadi ya ada benernya sih gitu. Untuk Mbak Salsa, untuk semuanya deh. Mahasiswa yang menikah atau yang sudah menikah itu lebih sulit untuk mendapatkan beasiswa karena kebanyakan beasiswa tuh mungkin persyaratannya harus dengan persetujuan tidak menikah selama mendapatkan beasiswa, itu betul nggak? Oke, kurang setuju sih karena kebetulan waktu itu aku di IFK juga dapat beasiswa gitu. Waktu itu aku dapat beasiswa di IFK sampai pas masih koas juga aku dapat beasiswa gitu. Jadi mungkin itu ya ada persyaratan yang seperti itu ya, mungkin ada juga yang tidak. Jadi aku kurang setuju. Jadi bukan penghalang ya? Iya, bukan penghalang. Dari Ajeng? Kalau dari aku pribadi, menurut aku juga kurang setuju sama statement itu ya, karena banyak juga public figur di luar sana yang mereka sudah menikah dan mereka masih bisa enjoy dengan studinya, mereka masih dapat beasiswa dari luar negeri juga, jadi ya itu nggak penghalangi untuk kita berprestasi sih. Oke, mahasiswa yang belum menikah itu lebih semangat atau lebih banyak mengikuti organisasi dan UKM? Oke, aku dulu mungkin ya, karena aku yang mengalami ikut UKM gitu. Itu iya sih, karena kita salah satunya untuk mengisi waktu luang itu ya dengan cara mengikuti UKM, mengikuti beberapa organisasi baik internal maupun eksternal. Jadi biar nggak gabut lah istilahnya kayak gitu. Iya. Dari Mbak Salsa? Iya benar, karena dulu aku waktu di kampus juga termasuk aktif juga ya yang berorganisasi. Jadi dulu aku juga di himpunan, di BEM juga kayak gitu. Nah, tapi emang terasa ketika aku sudah menikah, kan waktu itu aku menikah semester 6, jadi emang udah nggak megang amanah di kampus ya, karena udah angkatan tua juga. Jadi ya waktu semester awal aku juga aktif di beberapa organisasi di FK kayak gitu. Cuman emang jadinya ketika sudah menikah, alhamdulillahnya pernah mengalami berkecimpung di organisasi kayak gitu. Jadi ketika sudah menikah ya pasti produktivitas sedikit karena terbagi ya waktunya untuk organisasi. Nggak mau jawab apa? Oke. Mahasiswa yang sudah menikah itu lebih cenderung mudah untuk lebih stres dan overthinking. Yang sudah ya tergantung ya, mungkin nggak tahu nanti yang belum menikah tuh stresnya karena apa. Mungkin setiap mahasiswa ada ya faktor stresnya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau stres tiap orang kayaknya pernah ya stres kayak gitu, mungkin capek atau apa gitu ya. Kalau stres sih pasti ada aja dan pernah, tapi mungkin faktornya penyebabnya tuh yang beda itu ya pasti gitu. Kalau dari aku juga setuju, bukan karena dia sudah menikah terus dia lebih sering stres atau overthinking. Sebenarnya kita aja yang belum nikah nih, kita juga ngerasain kok stres sama overthinking gitu ya. Meskipun penyebabnya itu beda-beda. Jadi bukan karena statusnya, lebih ke penyebabnya kayak gitu. Lebih karena penyebabnya ya. Iya. Oke, mungkin ini closing statement. Karena dari Mbak Salsa nih, mungkin apakah mau memotivasi untuk adik-adik nikah muda itu nggak seburuk itu loh, atau mungkin adik-adik selesaikan dulu kuliahnya nggak apa-apa gitu. Kalau dari Mbak Salsa, closing statement untuk atau pesan untuk para penonton itu seperti apa? Ya kalau dari aku sendiri di sini aku bukan untuk mengompor-ngompori untuk menikah muda, karena tadi ya balik ya, kalau menikah itu kan suatu apa ya namanya, dia kan ya pilihan ya, dan yang menikah itu tadi ya menyempurnakan setengah agama, dan itu pilihan yang sangat mulia dan berat juga ya. Jadi balik ya tadi, bukan hanya kepengen nikah segala macam, tapi kalian lihat nikah tujuannya buat apa kayak gitu. Karena nanti ketika kalian menikah, status kalian kemudian tanggung jawab kalian itu akan lebih berat, bener berat ya, karena kan tadinya sendiri jadi kalau udah punya anak dan segala macam itu akan lebih berat gitu. Jadi di sini ketika memang sudah siap menikah ya monggo gitu kan, tapi ketika belum ya mungkin diselesaikan dulu
amanahnya sebagai anak, yaitu amanah dari orang tua untuk menyelesaikan kuliah gitu. Tapi ketika kalian sudah siap menikah, sudah ada jodohnya gitu kan, ya monggo gitu kan. Ya mungkin seperti kenapa enggak gitu. Cuman ya itu balik ke prinsip dan kesiapan masing-masing. Kalau aku sih kesiapan ya, kesiapan dan bagaimana persetujuan dari keluarga kayak gitu sih. Kalau dari Ajeng? Kalau aku closing statementnya lebih ke kalian, kita belum nikah jadi kayak manfaatin waktunya semaksimal mungkin, luangin kayak mumpung ada free time nih, mumpung kita belum terkekang sama hal ini. Sebenarnya nggak terkekang ya, cuman tanggung jawab aja yang nambah. Jadi kayak ya udah guys, enjoy your time aja sih menurut aku, nggak perlu terburu-buru kayak gitu.